Ini nyoba ikannya satu-satu aja piringnya penuh. Telur segini. Wis habis ketutup. Layarnya cuma sak pinggan. Makan dulu ya. Wah, ini lupa sendoknya. Video deh. Sama-sama Pak Haji. Lagi lagi. Ini pagi-pagi kesini mau jajan. Nungguin Joni. Ya, pagi ini kita terima kasih sama teman-teman di Cirebon dan Kuningan. Pertama kali goes di Cirebon dan Kuningan. Pernah banyak dengar cerita karena banyak teman-teman dari Cirebon dan Kuningan ikut event-event seperti Bromo. Sudah lama diajak, baru sekarang bisa kesempatan ikut. Jadi kalau ditanya seperti apa, masih menjaga ekspektasi. Enaknya cycling adalah kita selalu bisa dapatkan pengalaman baru dimanapun itu. Katanya sih kalau teman-teman Cirebon, teman-teman sekitar Jawa Barat bagian timur ini, kalau mau goes harus ke Kuningan katanya seperti itu karena tanjakannya di sana, Gunung Ciremai ada juga di situ. Saya nggak tahu nanti kemana. Tempat wisatanya banyak katanya. Jadi ini bakal jadi sesuatu yang saya akan open mind, akan menikmati. Bersepeda itu kan tidak harus melulu harus kita kesini kita ngejar PR, kita ngejar kom, nggak, kita datang bertemu teman-teman baru, kita akan dapat banyak teman-teman baru. Tadi malam aja udah diajak makan sampai nggak cukup perutnya, dan kenalan teman baru, nyoba tempat baru, mengunjungi kawasan-kawasan baru, mendapatkan pengalaman baru. Jadi cycling harus membantu kita explore lebih, apalagi di Indonesia. Pagi ini berbagai komunitas nih Mas ya? Iya Pak. Oh, dari Cirebon dan sekitar. Cirebon ya hampir sebenarnya 3 kayaknya. Tadi ada Indramayu. Oh, ada Majalengka. Hari Kamis nggak ada yang kerja. Mumpung masih pagi. Lebih dari 50 orang. Dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, wilayah 3. Terus nanti ketemu teman-teman dari Kuningan. Terima kasih sudah ngikutin main sepeda. Cuman pagi ini. Hari ini pulang. Nanti siang langsung pulang ya. Surabaya. Kita goes dari Cirebon menuju Kuningan. Karena tempat wisatanya ada di Kuningan. Tanjakan-tanjakannya juga. Lebih satu tuh lebih naik. Tapi pemandangannya lebih. Oh ya. Ini kalau iklan ya gini pendengar ya. Pemandangannya lebih top, padahal nggak bisa dinikmati. Boro-boro mandang dia aja ke bawah terus. Iya. Rasanya ngampas ngerem ya Om. Nempel. Ya, rombongan ini dengan Varen. Belakangnya jauh. Nah, Joni nih. Ya, saya Fitnya harus dipelanin ini. Sati, berat. Halo. Ketemu lagi. Gue santai. Ini nggak boleh ngebut-ngebut ini. Iya, santai aja. Iya. Damai. Bener. Yuk, depan Pak.
Jadi tradisinya di Cirebon Gitu. Ah. Hari Minggu sebelum bulan puasa mulai. ya. Sebelum puasa mulai itu serentak semua goeser Cirebon atau daerah Cirebon Ya. itu goes keliling kelilingin Ciremai. Os. Rantai. Jadi itu kelilingin dari Cirebon, Majalengka. Di hari Minggu sebelum puasa tradisinya naik ke Ciremai, ke kaki Ciremai, Ya, 125 kilo, 1250 mdpl. betul. Terserah mau sendirian, mau berombongan, Ya, pokoknya tuntas. bentar. Mau selesai siang, mau selesai malam, Bebas. bebas. Yang duluan maju. Latihan sepeda di Surabayanya gimana, Om John? Cuma muter-muter di perumahan kalau saya. Perumahan. Iya. Apa, Om? Hah? Sesak nafas. Dengan Pak Joni. Buat teman-teman Cirebon, ini segmen nanjak paling populer ya. Ya. Karena hanya beberapa kilo sudah langsung dapat. Ya, 3-5 kilo itu malah 400 mdpl, namanya Gronggong ya. namanya Tugu ikan. Jadi nanti ada patung ikan. Ya. Finishnya. Iya. Oh, kalau di sini patung ikan ya. Kalau di Jawa Timur patung sapi. Selamat datang di Kuningan. Salah. Simplan. 15 kilo ini. Ketahuan ini warung tempat berhentinya cyclist. Biasanya warungnya cyclist itu di ujung tanjakan. Jadi kalau segmennya selesai ada warung, itu yang dapat berkah. Semua logo-logonya dipasang di situ. Mantap. Ya, dari patung ikan perbatasan Kuningan Cirebon kayaknya. Kita diumpankan dari komunitas Cirebon ke komunitas Kuningan. Diajak tanjakan lagi kayaknya. Katanya 12 kilo ke Ancaran. menuju jalan baru. Waduh, rute favorit goeser Kuningan, Cirebon dan Indramayu. Ini jalan yang baru diresmikan, jalan baru Kuningan. Turunan nanti tanjakan di depan.
Gunung Ciremai di kanan. Ada tanjakan membelah bukit di depan. Keren. Tanjakan Japara. Tanjakan yang cukup lumayan di Jalan Baru Kuningan. Mantap. 9%. Ayo, kemana Om? Beri, gimana treknya? Apa? Treknya ya naik turun Om. Panjang. Iya. Terusin aja Om, nggak apa-apa Om. Asalnya ikan bakar Cianjur itu jauh dari sini. Ikan bakar Cianjur. Cianjurnya maksudnya. Ke Cianjur. Ah. Aduh, mampunya segini Om. Kuningan asik juga buat goes. Jalan baru, mulus, pandangan bagus. Mantap. Wah, pandangannya. Wow. Pemandangannya mantap. Anu ya, penandanya. Checkpoint. Ini kita ada di Tugu Sajati. Tugu Sajati. Udah di hampir kota Kuningan. Oh, hampir kota. Oh, jadi kita ini menuju kota Kuningan. Iya, kota Kuningan. Oh.
Jadi kita jujur nggak tahu di mana. Jadi ini Tugu Sajati. Tadi dari patung ikan lumayan ada tanjakan-tanjakannya. Turunannya seru banget, pemandangannya bagus. Dan ini rute menuju Kota Kuningan ya. Ternyata kalau di sini goasnya tugu ke tugu. Kalau di sana hutan ke hutan. Nah, kalau di Jawa Timur cari patung sapi. Luar biasa. Tadi sebelum pit stop pertama single speed survivor. Untung di pit stop bisa dibenerin cranknya. Jadi ini tadi pas aku sebelum pit stop pertama cuma di nomor 3 dari bawah. Udah segitu terus sampai pit stop. Rasanya kayak nanjak Bromo. Padahal tanjakannya lumayan, hanya lumayan. Tapi rasanya kayak naik Bromo. So tadi alhamdulillah bisa dibenerin. Baik kesini lancar saya. Jos. Minum aja belum? Kita ke arah Kuningan Kota, ke Pendopo, lalu kuliner. Hati-hati turunan. Yo, turunan hati-hati. Oh, Pendopo. Wah, Pendopo Kota Kuningan. Anu ya, Kuningan ini di bukit ya, jadi gunung ya? Ya, di gunung adanya. Oh, jalannya pada nanjak-nanjak. Enggak, tapi hawanya enak. Iya sih. Kalau tungguan kemana mah ekstrim jalannya, pokoknya kalau buat latihan nanjak mah. Stop ya di sini. Stop. Ayo. Terus. Oh, bukan dari sini. Iya. Oh, dari Wah, ini masjidnya. ini masjidnya. Iya, bagus ya. Ini alun-alunnya. Makanya taman kotanya kecil. Bagus tapi. Bagus ya. Foto. Tunggu lagi. Ya, kan sudah bilang gue tugu ke tugu. Ya. Mas Ade. Tuh. Sarapan di Kopi Awu. Kopi Hau. Ini ya, kadang-kadang kita tuh nggak boleh meremehkan kota manapun di Indonesia. Jadi kita hanya mencicipi Kuningan hari ini. Tapi kota yang di ketinggian itu pasti menyenangkan buat bersepeda. Dan ternyata downtown-nya bagus banget. Taman kotanya apa ya, punya daya tarik. Masjidnya, jembatannya. Gue di sini ada tempat fotonya, kilometer 0 di sana. Asik. Saya mohon maaf, saya benar-benar tidak menyangka Kuningan ternyata asik. Kuningan. Pakistan. Salah pembalap. Seharusnya kita sekarang kuliner. Sampai. Padahal tadi upaya ya Pak. Luar biasa, ini edisi spesial nih. Saya punya 6 apa 5 nih. Mas Joninya mana? Belum nyampe. Belum nyampe? Masa? Tunggu aja, paling 5 menit lagi nyampe. Sip. Babat, paru, hati, usus. Gimana Pak Yanto? Ya terserah ya sih, silakan ambil.
Wah, luar biasa. Goesnya nggak seberapa, makannya penting. Mantap. Wah, gila. Wah, ini sambal. Aduh, ya apa Kang? Gimana nggak tergoda? Ini apalagi ada lodeh. Aduh, belum mau makan ini, masih ngobrol ya. Ini sarapannya pendengar ya, milih dari sini sampai jauh ya, dari sini sampai sana. Nasinya bener-bener sebakul ya. Ini kalau katanya orang perengseng ya, ini perengseng bener. Nasi, sayur apa saya juga belum tahu nih, nanti tanya. Nah, nyoba yang kiri, yang satunya dan yang satu. Pepes ayam pejantan. Jadi kalau nggak laki nggak dipepes, yang perempuan selamat. Ini nyoba ikannya satu-satu aja piringnya penuh. Ikan sama dengan lauk. Ikannya cuma ini. Telur segini. Wis habis ketutup. Tiga ya, itu lainnya 3 lagi. Ya, ini aja sana. Nah, itu baru dihitung. Gelasnya ini. Kalau saya gelas kayak gini habis berapa ya? Ini siap zaman dulu. Volumenya tebel ke belakang, bukan lebar. Masih pakai channel puteran. Layarnya cuma sak pinggan. Makan dulu ya. Wah, ini lupa sendoknya. Bentar ya, bisa ambil sendok kita makan. Nah, saya makan dulu ya, mendengar ya. Nasi, kopi. Tempatnya keren ya, kayak bener-bener di desa gitu. Buat ini ya? Oke, bisa. Terima kasih ya. Halo pendengar, jumpa lagi di podcast Main Sepeda. Yang ini edisi spesial, edisi 17 Agustus tahun 2022. Nah, yang kali ini sangat beda sama 17-an yang sebelum-sebelumnya, karena kali ini kita mendapat kesempatan, kehormatan dan suatu di sebuah gedung yang sangat bersejarah, yaitu Gedung Perundingan Linggarjati di Kabupaten Kuningan. Nah, kalau mungkin Anda nggak tahu Gedung Perundingan Linggarjati, sebaiknya buka pelajaran waktu kecil dulu. Ini gedung yang sangat terkenal, dan gedung ini adalah di mana perundingan Indonesia itu mulai diakui secara de facto oleh Belanda menjadi sebuah negara. Walaupun pada waktu perundingan ini ditandatangani hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura yang diakui. Nah, itu di gedung ini. Jadi di mana perundingan itu terjadi, yaitu di latar belakang podcast kita ini. Nah, ini mejanya masih otentik
Jadi kalau pendengar punya keluarga, anak-anak kecil besar yang itu mau wisata ke daerah sini, sempatkanlah melihat gedung heritage ini yang sangat bersejarah. Karena kalaupun kita di luar negeri, katakanlah di negara-negara maju itu, kalau kita tur jauh-jauh, paling kita juga cuma lihat tugu, kita cuma buat lihat sebuah gedung yang belum tentu kita ngerti ini buat apa gedung itu, tapi mereka menciptakan sejarahnya. Tapi ini benar-benar, gedung ini benar-benar bersejarah untuk bangsa Indonesia. Jadi waktu itu Bapak Sultan Syahrir sudah ada di ujung sana memimpin perundingan mewakili bangsa Indonesia, dan nego sama orang-orang Belanda, diawasi oleh wakil dari negara Inggris, kan luar biasa di sini. Nah, ya ingat ya, jadi kalau ke sini kita bisa datang ke gedung ini yang sudah dijadikan museum bebas, dan masuknya pun masih iurannya masih ya sangat terjangkau. Ingat, sebelum nanti gedung ini jangan sampai kayak pulau yang itu ya, nanti tahu-tahu alasannya sudah jadi mahal kalau pulau yang satu itu ya. Nah, itu padahal itu isinya nggak bisa diajak ngomong. Ini dulu bersejarah dan namanya bisa ngomong gitu ya. Nah, ya kita akan lanjut, ini gedung perundingan Linggarjati. Kita akan membahas Tour de Linggarjati. Saya akan perkenalkan tamu kita adalah, ya sayang tamu mesti kita bisa perkenalkan, Bapak Bupati, Bapak Haji Acep Purnama, dan Bapak Srisman selaku ketua dari persiapan atau organisasi persiapan Tour de Linggarjati ini, Pak. Ya. Terima kasih pelajaran sejarahnya Om Ri. Luar biasa ini. Iya. Berarti lagi sekolahnya ini pintar. Memang suka baca dia, Pak. Iya. Baca. Ya, tapi beda Pak, memang benar-benar kalau sudah lihat ininya lebih terharu ya. Terharu ya. Nah, jadi dulu mengenal hanya dari cerita buku, betul, sekarang iya. melihat kenyataan. Kalau kita seperti yang kursi yang Pak Ray duduki itu kan pernah diduduki oleh para pelaku. Ini juga. Iya. Iya. Para pelaku loh ya. Para pelaku. Iya, betul. Nah, kita harus pelaku ini kan sekarang agak gimana gitu ya. Ya, jadi memang Pak Bupati, Pak Kadis, sebenarnya Pak Kadis. Kadis KB ya Pak ya. Tenaga bencana tapi punya passion di sepeda dan ketua panitia Tour de Linggarjati. Jadi kita terima kasih banyak karena kita tidak menyangka bisa bikin podcast di gedung bersejarah. Ya. Jadi ini juga penting, kenapa? Supaya teman-teman yang bersepeda itu juga tetap ingat sejarah ketika bersepeda. Ya. Kapan lagi, saya memikirkan ketika diundang ke Kuningan, saya pikirkan kita akan ke tempat tanjakan-tanjakan yang atau tempat wisata atau apa, ya ini tempat wisata, tapi tempat wisata yang alam atau apa, ternyata podcastnya di Gedung Linggarjati. Saya bilang, wah ini sangat beda dan sangat unik dan pas untuk episode 17 Agustus. Jadi sekali lagi kami terima kasih banyak Pak, dan banyak yang akan buka buku SD habis ini untuk ingat lagi seperti apa, dan kesini, dan tiketnya hanya 2.000 emang untuk masuk ya. 2.000. Lebih murah dari parkir di kota-kota lain. Kita mengingat pesan dari pendiri bangsa ya, Bung Karno, seperti jas merah gitu Pak. Ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, Pak Bupati, ini saya terus terang sudah lama diundang teman-teman. Ya. Banyak teman-teman penghobi sepeda komunitas itu, ayo Azul goes di Jawa Barat, jangan hanya di Bandung atau di Bogor, tapi di tempat lain. Khususnya kalau teman-teman di Cirebon kan ke Kuningan, teman-teman sekitar sini kan ke Kuningan semua gitu. Nah ini kebetulan alhamdulillah kita dapat kesempatan hari ini kita tadi bersepeda ditemani kira-kira 80 teman bersepeda dari Cirebon, teman Kuningan ikut ke Cirebon, menemani kita ke sini. Kita sempat mencoba beberapa rutenya, kita mencoba jalan baru Lingkar Timur itu yang ada membelah gunung itu, pemandangannya luar biasa indah, dan saya dikontak sama teman-teman pembalap lama Pak. Wah itu dulu Mas Asrul, itu dulu Tour de Linggarjati itu top sebelum pandemi gitu. Iya betul. Nah ini kenapa Mas? Mau ada lagi ya kayak gitu? Ini Pak Bupati bisa menjelaskan dulu Tour de Linggarjati itu seperti apa, kemudian sekarang dengan situasi setelah
insya Allah ini pandemi sudah berakhir. Ya. Ini seperti apa gitu Pak? Oh, terima kasih Mas Asrul dan Mas Ray, ya. Dan saya didampingi oleh Pak Trisman. Ya. Bahwa awal mulanya waktu itu saya sebagai ketua ISI Kuningan. Oh. Ya, saya juga waktu kecil, waktu SMP mungkin ya agak sedikit hobi ya Pak ya. Ya. Naik sepeda, balap. Nah, saya senang sepeda balap dulu Mas. Oh. Ada sepeda yang biasa-biasa dulu. Ya. Nah, jadi berangkat dari itu, dan saya senang menyaksikan kejuaraan-kejuaraan atau lomba-lomba di luar negeri. Kenapa tidak di Kuningan kita laksanakan? Ya. Waktu tahun 2016 saya mulai, atau 2015 ya? 2015 saya mulai dengan kejuaraan dalam aja, di dalam kriterium Mas. Ya. Waktu itu saya sebagai ketua ISI. Lalu setelah itu saya waktu itu menjabat wakil bupati. Nah, mendapat restu dari Ibu Bupati. Ya, waktu itu Ibu Haja almarhumah Ibu Haja Uce. Nah, lalu digagaslah, kenapa tidak untuk event tahun depan kita perluas, bukan hanya kriterium, tapi ada berbagai macam kelas. Nah, waktu itu muncullah ITT, Individual Time Trial, dan Road Race. Road Race juga untuk semua kelas ya, dari kelas pemula, youth, dan kelas bebas ya, free for all. Nah, terus sama almarhumah diberi nama Tour de Linggarjati. Itulah sejarah awal. Nah, kita lombakan. Nah, hikmah daripada hikmah atau manfaat atau dari suasana Tour de Linggarjati akan berbeda dengan yang lain. Karena kami membuat rute keluar masuk desa. Keluar masuk desa. Jalannya bisa menyempit, bisa lebar, bisa naik, turun, tajam. Nah, tapi kalau dari sisi teknis kan kami serahkan waktu itu kepada UCI. Ya. Ya, UCI ya, selama itu memungkinkan kenapa tidak. Ya. Dan bagi kami hikmahnya adalah bagi desa-desa yang memotivasinya jalan, berarti di sana harus bagus kan. Iya. Nah, itu pernah sampai 100 desa yang kami lalui Mas. 100 desa. Hebatnya lagi antusias masyarakat desa. Dia bersihkan jalan, jaga setiap perlintasan, semua turun. Ya. Bahkan masyarakat desa terkagum-kagum, apa benar sepeda bisa melintas dengan kecepatan 60-80 km per jam? Itu realita Mas. Ya. Itu semua. Sampai masyarakat desa yang punya alat untuk dibunyi-bunyikan. Dan masyarakat desa dikiranya kan, kalau dulu waktu saya kecil, kejuaraan-kejuaraan lokal, kan boleh ngasih pisang. Betul. Kadang-kadang di Banyu, istilah di Banyu itu disiram air. Nah, ini kan nggak boleh. Tapi masyarakat desa kami menyediakan makanan-makanan untuk ya siapa aja yang nonton di sana. Nah, itulah semangat kebersamaan itu yang menjadikan kami senang sekali event Tour de Linggarjati ini ya menjadi kalender of event tahunan. Ya. Nah, itu Mas. Kemudian kan pandemi terjadi, semua. Kami konsisten menyelenggarakan tiap tahun, namun begitu pandemi kan kita harus hormat, ikut. Nah, setelah pandemi melandai, nah ini rasa kangen kami tumbuh kembali. Tumbuh kembali. Nah, dan terima kasih nih kita bisa podcast di tempat ini. Sesuai dengan nama Tour de Linggarjati, di tempat ini juga menjadi tempat yang paling bersejarah untuk perjalanan Indonesia sampai hari ini. Iya, setuju Pak. Gedung Perundingan Linggarjati bertempat di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Nah, berarti nanti ada rencana lagi Pak, karena sempat kita diskusi juga, karena sekarang ini tren di dunia kan agak bergeser dari balapan yang sangat serius menjadi event yang kategorinya adalah touring juga ada. Touring mass participation ya. Jadi untuk mendatangkan turis juga. Betul. Jadi saya dengar dari teman-teman di Kuningan juga Tour de Linggarjati ini ada visi juga untuk lebih ke arah sport tourism itu. Betul, ya. Itu juga atas arahan waktu itu Pak Menteri Pariwisata, kebetulan almarhum juga nih, Pak Ukus sekjennya tuh.
Pak Ukus orang Kuningan. Ya, sekjen mentor waktu itu orang Kuningan. Iya. Beliau mendorong. Iya. Sampai waktu itu kami pernah kick off di kementerian, Mas. Oh, launchingnya di sana, Pak? Launchingnya di sana. Hebat sekali itu penghargaan lah. Iya. Luar biasa sekali. Nah, jadi kalau tahun ini kami bertekad untuk menggelar kembali event ini, ya barangkali Mas Asrul dan Mas Ray mau bantu, ya alhamdulillah. Bagaimana nih kami mau memulai kembali sesuatu yang walaupun sudah biasa tapi kami baru nih. Ya. Seolah-olah baru kembali. Oh iya, baru kembali. Ya. Jadi saya terus terang Reborn. ya. Saya terus terang ketika mata saya benar-benar terbuka hari ini, Pak, melihat situasi di Kuningan ini, karena kan syarat untuk punya bisa menyelenggarakan event sepeda kan memang ada gitu, ada gunungnya, Ya, ada kulinernya, ada rutenya ya, dan ada kuliner ya, betul Pak Trisman. Nah, kemudian kan kita diskusi, sayang kalau ini hanya untuk pembalap profesional atau atlet serius gitu, karena sekarang ini yang paling banyak kan justru penghobi komunitas yang Betul. kalau dia datang ke sebuah event, dia bukan hanya menjadi tanggungan penyelenggara, tapi dia membawa pemasukan. Betul. Nah, itu yang saya bayangkan kalau misalnya Tour de Linggarjati sejarahnya sudah ada, itu kan enak, tinggal menambahkan elemen komunitas di situ. Ya, variatifnya ya. Betul. Hotelnya banyak, Pak. Banyak memungkinkan. Hotel cukup, sekali lagi dari makanan enak. Iya. Biaya juga nggak terlalu mahal. Dengan murah meriah. Dan saya juga baru nyadar, dan ini teman-teman dari Cirebon yang tadi juga menunjukkan, ini Mas, dari Cirebon aja cuma berapa belas kilo. Oh iya. Jadi berarti kan akses dengan adanya jalan tol sekarang, Pak. Ya, Ini dari Jakarta sangat 3 jam. 3 jam, betul. Ya. Dari Jawa Tengah bisa lebih dekat. Oh, 2 jam setengah Semarang. Betul. Dari Jawa Timur aja, maaf, Ya. 6 jam. 6 jam itu sama dengan dulu ke Jogja gitu. Ya, dari Surabaya 5 jam setengah atau 6 jam. Jadi kalau ini bisa ini kayak hidden gem gitu ya. Maksudnya belum cukup banyak komunitas, apalagi sekarang banyak cyclist baru sejak pandemi. Kalau mereka tahu di Kuningan sebenarnya banyak rute seperti ini, sebenarnya nggak perlu itu. Mohon maaf, kalau orang Jakarta kan paling hanya ke KM0 atau ke Bogor atau apa. Padahal dia mau keluar sedikit aja lagi, hanya waktunya hanya sedikit ke Kuningan, itu variasinya jauh lebih banyak. Saya tadi aja di pagi, Mas nanti kalau kesini lagi ke ke Waduk Dharma, ke Patulungan, Palutungan, maaf ya, Palutungan. Jalan sudah bagus. Iya. Hotmix turunannya kita Jadi banyak, wah ini berarti harus ada bucket list kan, berarti kan kita harus kesini. Dia paling nggak suka Pak, kalau diajakin nanjak-nanjak sampai 1000 mdpl gitu, dia paling nggak suka. Tapi ini kan sangat mudah gitu, weekend aja bisa, maksudnya daripada weekend berebut di sana kan, di sini masih banyak peluang gitu. Nah, saya sih berharap, saya tanya ke Pak Trisman itu, sebagai ketua panitia kan harapannya kan ada untuk kelas penghobi ini Pak gitu. Oke. Jadi saya izin Pak Bupati, Tour de Linggarjati ke-6 ini mungkin agak sedikit berubah pola Pak. Kan kita sudah 5 kali menyelenggarakan Tour de Linggarjati ini. Kalau kemarin-kemarin 1 sampai 5 itu kan kita lebih banyak mengapresiasi para atlet. Nah, untuk tahun sekarang kita lebih menonjolkan ke tourismnya Pak. Tourism, sehingga kita juga akan mengadakan ITT yang melibatkan teman-teman komunitas seperti itu. Sehingga kita akan lebih banyak menyedot para wisatawan, para turis dengan melibatkan komunitasnya yang itu tadi. Ya harapannya juga touringnya kan Pak. Betul. Karena kan maksudnya tadi ngomong bisa 2 hari aja masih bisa. Hari pertama itu diturkan keliling Kuningan aja, tadi kan Bapak bilang bisa berhenti di sini, berhenti di sini, berhenti di sini, itu bisa. Kemudian kalau dibuatkan challenge untuk komunitas juga sangat bisa. Tinggal milih mau yang mana nih. Jadi kalau menurut saya kan gini, Pak. Kita dulu setiap kali penyelenggaraan 3 hari. Hari pertama ITT. Kedua road race, hari ketiga kriterium. Mas, yang namanya kriterium Mas, dari pagi sampai hampir maghrib itu semua kelas kita pertandingan, wah penonton. Nah untuk sekarang yang ITT kalau menurut saya itu terlalu sempit ya. Terlalu, karena ITT itu kurang mengasihkan gitu. Bukan itu, karena itu betul-betul kan event prestasi ya. Dan sendiri melawan sendiri gitu ya. Bolehlah nanti kita ganti. Yang satunya ya untuk komunitas touring. Nah, untuk touring nanti kita petakan
mau berapa kilo, mau berapa ratus kilo, dengan jeda berapa. Nah, dia minta 300. Etape 1 ini, etape 2 ini, etape 3 ini. Ya, kalau harus nginap di salah satu tempat. Tapi kan kalau pesertanya 500 ya kita pakai tenda pasukan aja ya. Wah. Sekali lagi Pak, experience yang berbeda ya. Beda itu Mas. Nanti kita di atas gunung. Eksplorasinya bisa macam-macam. Nah, kalau itu boleh. Nanti hari kedua. Kalau yang khusus ini, nah sebelum ke apa? Kalau hari kedua kita road race ya. Road race itu ya sambil ini turun, ya kita start road race. Jadi saya berharap kalau dulu kan suka diimbangin juga dengan apa? Tur apa? Bukan tur apa? Komunitas sepeda teh? Fun bike begitu. Fun bike. Itu fun bike itu jadi penonton, Mas. Wah. Jadi sebenarnya ini opportunity menarik ya, jadi kita bisa ada touring untuk penghobi yang dia bisa stay lebih lama di Kuningan untuk nonton balapan beneran. Jadi bisa ada kombinasi seperti itu ya. Dan karena ini UCI, bisa ada kemungkinan yang bertanding ke sini nantinya itu akan terkenal dan masuk Grand Tour ya. Siapa tahu. Karena waktu kalau kita lihat di luar negeri seperti yang hari itu kan waktu itu Lopez yang juara, itu waktu juara di Malaysia itu kan masih anak-anak. Gitu, seperti itu. Hanya memang ada UCI, ada lagi yang satunya apa? ICCI apa? Yang itu, yang tapi udah almarhum tuh si Pak ini. Pak Bartali kalau itu. Kita pernah, hanya berbedanya kan gini. Kalau UCI yang di bawah naungan UCI itu, UCI ya. Itu kan kriteria pembalapnya kan, itu kan yang harus masuk ini. Peringkat dunia. Internasional scoring ya, peringkat dan lain sebagainya. Dan kalau di luar itu yang ikut dicoret. Nah, sementara saya ingin ada suasana di niatan Tour de Linggarjati ini pertama memberi kesempatan kepada yang pemula, luar biasa, muda. Ada panggung untuk untuk pembalap kita ya. Terus ini juga kalau bagi kami di Jawa Barat ini uji coba juga sebelum masuk Porda ya. Porda. Karena Jawa Barat juga kan komunitasnya ini kan luar biasa. Mulai hidup kembali. Begitu mendengar event atau Tour de Linggarjati mau dilaksanakan, saya lihat teman-teman Cirebon mulai berlatih. Pangandaran, Ciamis, Sumedang, ini Kuningan. Aduh. Nggak apa-apa kan datangnya ke Kuningan, Pak. Saya punya jagoan yang saya titipkan ada dilatih. Nggak, yang saya harapkan nanti Pak, kita berharap ini kan ikut memperkenalkan Kuningan, betul. Mengingatkan kembali bahwa ada Tour de Linggarjati yang sudah bertahun-tahun sebelum pandemi diselenggarakan. Pembalap-pembalap level nasional sudah menunggu event apa yang bisa kita ikuti. Masa pembalap tingkat nasional ikut balapan komunitas. Kemudian yang ditunggu juga oleh mungkin komunitas-komunitas dan penghobi seperti saya, seperti Ray, ya kita juga berharap nanti tetap ada porsi untuk kita juga, Pak. Karena kan saya bayangkan nanti kalau misalnya itu memang ada dan misalnya kita kesini gitu untuk ikut, itu bisa bawa keluarga soalnya, Pak. Jadi bukan hanya saya. Kalau pembalap kan datang hanya pembalap gitu. Wajib, Mas, keluarga wajib. Kalau ke penghobi itu kan bisa datang bawa banyak teman, banyak keluarga, bawa kru, yang itu nanti satu peserta kamarnya bisa 2 atau 3 kamar hotelnya. Jadi itu kan lebih memberi income untuk Kuningan. Ada economic impact-nya gitu. Belum kulinernya. Belum nanti jalan-jalan belanja oleh-olehnya. Belum lain-lainnya. Itu yang saya berharap nanti itu lebih diberi porsi, Pak. Kalau selama ini balapan serius, moga-moga nanti ada porsi yang serius juga untuk penghobi. Kalau itu bisa di weekend yang sama atau di momen yang sama juga tidak apa-apa karena bisa saling melengkapi. Tapi kalau misalnya itu dibuat agak berbeda, terpisah waktunya juga tidak apa-apa karena supaya bisa merasakan sendiri tanpa ada pembalap misalnya kayak gitu. Jadi peluangnya banyak gitu, Pak. Yang dimungkinkan waktunya berapa hari sih?
yang diharapkan yang Penghobi itu hanya karena rata-rata bekerja Pak ya? Itu Satu pasti hari. 1 atau maksimal 2 hari Pak? ya Sabtu udah. atau Minggu ya? Kalau begitu kan kita bisa. Ya. Saya berharap ini di satu kalender kan. Betul. Jadi yang ITT-nya kita ganti sama yang ini. Oh gitu? Oh keren. Ya. Kalau ITT kan itu jaraknya hanya dekat bang. Ya. 12 kilo atau berapa kilo kan ketentuan. Ya. Cepat selesai ya udah kayak kurang. Kurang cerita Pak. Iya. Ini kalau misalnya penghobi nanti ratusan atau kelak bisa ribuan yang ikut Oh, misalnya, itu kan nanti bisa kita buatin. Tapi- Ini mau diputerin berapa kilo aja bisa kok Pak Ya kuningan. bisa. Terus aman. Iya. Aman. Nanti kita mau yang naik, datar, turun, nah lengkap. Lengkap. Nanti bagi etape aja. Dibuat etapu. 1 jam jedanya. Ya kalau 1 jam belum nyampe ya udah overlap. Iya nanti harus ada kuliner ya Pak kalau komunitas. Iya. Jadi pit stopnya tuh harus makanan dari Bisa, UKM lokal iya, atau warga betul, lokal. betul. Terus kayak kita juga kalau bikin event Pak biasanya nanti mungkin siapa tahu bisa dipertimbangkan juga di Kuningan medalinya, pialanya Iya. harus buatan lokal. Betul. Oh ada. Harus Dari buatan dulu lokal. kita seperti itu Mas. Ada, Seperti itu. ada dari Jadi karena itu untuk membantu di sini juga gitu. betul. Udah Jadi- terbiasa bang. Ya moga-moga nanti bisa teruja ya. Berarti kamu bakal kesini nanti. Kalau iya jadi kan nanti kesini lagi untuk nyoba rute. Kemudian Oh itu kalau sebelumnya bang, 5 hari sudah banyak yang datang nyoba rute. Iya. Betul. Wah udah jadi hiburan. dia bisa datang sebulan sebelum untuk nyoba rute, Pak. Ya. Habis itu latihan menyesuaikan rute kan dia atau menyesuaikan makannya di mana ya. Terus ya kan nggak semua itu harus nyoba rute, harus Iya. nyoba tempat makannya, Iya. ya kan, harus nyoba tempat tinggalnya, kan cocoknya di mana. Kan Oh. gitu, ya. Walaupun sekarang sudah banyak kamar mandi dalam, tapi kan nggak harus dicoba. Misalnya dekat yang venue itu yang mana kan Pak? Iya. Jadi yang mana itu. Ya, jadi ya kita berharap ini rencananya bulan apa Pak? Tur Linggarjati? Oktober. November. Kami masih menunggu keputusan Jadi Bapak. gini. Aduh kebetulan ya. Nah. Oh berarti ini benar-benar perundingan Tur Linggarjati nih Pak? Iya, oh iya. Ini benar-benar perundingan Tur Linggarjati nih. Ini perundingan bersejarah kedua setelah itu, bukan berarti tidak menghormati nenek moyang enggak, tapi bapak-bapak negara, tapi ini Ini yang memotivasi kita ya. Iya. Untuk selalu berbuat yang terbaik. siap. Dan ini saya pengen gini Pak, karena kan saya belakangan karena pandemi kan ke luar negeri lebih sulit, waktu itu kita lebih banyak bersepeda di Indonesia kan. Ya. Kita Manado yang luar biasa, kita akan bikin di Banyuwangi juga lagi ini untuk penghobi bulan September. Kemudian dan teman-teman bilang harus ke sini, harus gini. Dan sekarang kita ditarik ke sini nih Pak untuk jangan salah, Kuningan juga sangat bisa gitu. Nah, tadi baru kita terus terang baru mencicipin ya tadi ya. Belum merasakan full experience Pak. Itu sudah bisa ya. Mau dibuatkan Kom Linggarjati misalnya kalau tadi sempat ngobrol Pak sama teman-teman sepeda kan suka ngobrol ide-ide itu kan banyak. Bisa ngomong misalnya kalau 2 hari Mas Asrul katanya, hari pertama kayak misalnya waktu kita di Manado kita keliling kuliner, berhenti di tempat-tempat wisata, jadi misinya touring gitu. Iya. Hari kedua dibuatin balapan gitu, tapi pendek aja gitu, misalnya 30 kilo atau 25 kilo, dan itu misalnya finishnya misalnya di sini misalnya, Ya, bisa. di sini, jadi sekaligus ada sejarahnya. Aduh, terlalu banyak potensinya di sini. Teteh pernah Pak? Start di mana, finishnya di sini. Di sini. Wah itu Start spektakuler jalan ya. sana Pak. Start di jalan sana. Finish Ya. di sini. Oh finishnya di sini. Iya. Di sini. Wah itu maksudnya kalau nggak di sini finish di mana kan banyak tempatnya Pak. Banyak. Kita pernah finish di Kebun Raya. Kita punya Kebun Raya. Tuh kan, kita ini belum ngerasain apa-apa. Kita ini baru melihat bahwa menjangkau, kalau orang maaf kita dari Jawa Timur Pak ya, menjangkau Kuningan itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Kita pikir nanti muternya di mana, turunnya di mana. Ternyata enggak. Dari Cirebon cuman naik sepeda aja cuma 15 kilo ya. Ke pusat kota dari Cirebon 30 kilo. Dari tol. Dari tol ya. Dari tol. Kan Dari exit tol. 15 menit. Ya. Ya, iya. Sangat mudah. Jadi ini saya tadi ngobrol dengan teman-teman juga, ini kalau bikin event di sini dan mengemasnya pas, lalu apa namanya paketnya itu pas gitu. Ini kan dari Jakarta, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat sendiri, dari Jawa Timur pun mudah gitu. Tinggal nanti pesanannya mau yang berat yang Ya, kan nggak semua daerah bisa begitu Pak. iya, kita ada jalan bagus. Ya, jauh. Biar sempit tapi
layak untuk dilalui. Enggak, dilewatin apa Lingkar Timur tadi aja udah wah. Oh, Iya. Luar biasa. ada lagi. Kita baru yang diresmikan oleh Pak Jokowi, Bendungan Kuningan. Itu melintas lagi bisa. Jalannya bagus. Jalan dapat. Jalan bagus. Wah, itu berarti nanti Tapi daerah panas. kamu ada waktu seminggu di sini. Kesananya enak, pulangnya agak berat. Naik terus. Jangan kasih tahu itu, Pak. Lebih baik dibohongi daripada ditakut-takuti, Pak. Ada tapi mungkin ya nggak sepedaan terus. Jadi nggak cukup kalau cuma 1 hari di Kuningan. Iya, pasti nggak cukup, Pak. Pasti nggak cukup. Bayangan saya ini bisa event 2 hari aja, 3 hari aja gampang di sini. Iya. Dan dia ada istilah, Pak, namanya hub and spoke. Jadi hub sama ruji. Jadi terpusat di satu tempat, tapi bisa kemana-mana. Nah, itu sekarang banyak event sepeda menggunakan model hub and spoke gitu, karena dia tidak perlu point to point, tidak perlu biayanya lebih cost efektif karena hanya di satu tempat. Dan misalnya untuk Banyuwangi, untuk Manado, untuk Kuningan itu bisa economic impact-nya bisa maksimal karena dia tidak kemana-mana, Pak. Dia di situ. Gitu. Itu yang nanti menghubungkan nanti kalau misalnya nanti Tour de Lingkar Jati kembali jalan, lalu ada pengembangan untuk penghobi. Saya kira potensinya Kuningan untuk tourism luar biasa. Bisa sekali. Luar biasa. Karena kalau event itu pengalaman kita bikin Bromocom itu, Pak, itu kalau 1000 peserta aja itu hitungannya 2000 kamar hotel. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi Ya, Kuningan sih, tapi banyak lah homestay. bisa, Pak, iya. Iya. Nggak usah khawatir ya. Dan hotelnya menarik tempatnya, maksudnya di tempat wisata kan. Ya. Kumpulan hotelnya tadi ditunjukin. Ini kalau nggak ditunjukin teman-teman juga saya juga nggak mudeng, Pak. Nggak paham. Apa? Kamu tertarik nggak kalau dibuat event? Kamu kalau ini bikin event, kamu mau nggak mau harus ikut soalnya. Ya tertarik. Jadi dia ini gini, Pak, kan image-nya dia tuh nggak mau nanjak, nggak mau apa. Tapi kalau diajak ya ikut-ikut aja, Pak. Ya soalnya saya tadi kan beli apa tuh yang bener-bener ditusuk tuh. Bakso. Iya. Lihat ke kanan tuh, jalannya kok. Oh iya, tadi dari kesana seperti itu. Jalannya kok masih ada gini lagi, padahal jalan ke sini sudah naik. Sana naik. Ya, kalau ini dijadikan event, ya saya sudah bayangkan. Aduh. Saya tertarik yang terakhir ya. Kalau di Bandung kan suka ada kejuaraan tanjakan. Iya. Kalah sama rute Kuningan kemarin yang terakhir. Pembalap aja ampun-ampunan. Dengan segala hormat ke teman-teman di Bandung, Pak. Iya. Jalannya lebih nyaman di sini. Oh, iya. Dengan segala hormat. Jangan di sini kan nggak macet lah. Iya, dengan segala hormat. Karena kan tiap daerah kan punya tantangannya sendiri-sendiri gitu ya. Terima kasih lah, saya juga bisa mewakili Jawa Barat, bisa mewakili Indonesia. Iya. Yang nggak semua daerah bisa nyelenggarain. Iya. Karena nggak semua daerah punya tempatnya, Pak. Ya Banyuwangi, apalagi gitu kan. Iya. Singkarak, terus apa lagi? Banyuwangi, Singkarak, Manado bagus, Pak. Manado. Iya. Ya. Dan ya, saya yakin banyak lagi yang belum tereksplor aja, Pak, kayak gitu. Iya. Iya. Kayak Wonosobo. Iya. Suka ngadain. Ya. Memang banyak juga, Pak, tantangan yang seperti kenapa Kuningan punya advantage menurut saya, karena banyak tempat sebenarnya punya gunungnya, punya tanjakannya, punya rutenya, tapi hotelnya tidak cukup. Ya. Penunjang infrastruktur penunjangnya nggak ada, Kak Jo. Jadi perlu waktu untuk develop lagi. Nah, Kuningan kan tinggal bagaimana mengemas saja sebenarnya. Ya, tinggal saya serahin sama Mas Wah, Asdu. waduh, Pak Trisman, Pak. Usaha menjadi tuan rumah yang baik. Ya, ini teman-teman, saya nggak tahu hasil perundingan Tour de Lingkar Jati ini seperti apa, karena kayaknya masih berlanjut dari meja ini ke meja yang Ya, seperti di sini. Setelah dari sini kan ke KMB. Ya. Ya, Roy Enfield. Ya. Nah, itulah. Ya, karena perundingan Lingkar Jati aslinya kan juga nggak 1 hari, ya kan beberapa hari. Iya. Ya. Dan itu sampai ditandatanganinya pun di tahun depannya. Oh, iya. Ya, jadi kan Ya, ya mungkin bener lah. kalau bisa jangan lama-lama lah. Nah, maksudnya ceritanya nggak bisa sekali gitu maksud saya. Ya, jadi teman-teman, tadi Om Rey yang membuka, kalau dia kan pakai istilah pendengar, kalau saya kan teman-teman. Sekali lagi ini kami episode 17 Agustus ini, mungkin teman-teman sudah melihat pattern kita belakangan ya. Kita ingin menonjolkan juga tempat-tempat goes di Indonesia yang mungkin teman-teman masih agak underestimate. Ya. Nah, ini
kita sudah merasakan sendiri dan masih penasaran karena Kuningan ini jauh lebih, mohon maaf Pak, ini mata saya benar-benar terbuka gitu setelah datang ke sini gitu. Pertama saya sampaikan udaranya sejuk. Betul, ini ketinggian Pak. Ya, di ketinggian dan moga-moga nanti Tour de Linggarjati yang punya tradisi itu bisa berlanjut lagi dan punya ekspansi lagi ke penghobi dan komunitas sehingga semakin banyak cyclist bisa merasakan tempat ini gitu. Karena seperti Bapak bilang memang benar nggak banyak kota atau wilayah bisa melakukan ini. Betul. Dan ini mumpung lagi ngetren di dunia kan Pak. Soal sepeda ini kan lagi ngetren di dunia. Ya, kita berharap nanti Kuningan jadi salah satu destinasi utama bersepeda di Indonesia. Dan yang teman-teman yang di Jawa Barat, Jakarta yang dekat-dekat, kalau penasaran silakan ke sini. Saya yakin teman-teman komunitas di Kuningan, kalau enggak yang di Cirebon akan siap menemani lah kayak gitu. Siap, bahkan tadi ada yang Mas mau 100 kilo, enggak hari ini dulu. Tapi ini akan jadi gampang kok. Cyclist itu datang ke satu tempat dia langsung dapat feel-nya itu dapat atau enggak itu langsung kok Pak. Ini ada feel-nya di Kuningan ini. Jadi ya sekali lagi terima kasih Pak Bati, terima kasih Pak Trisman karena satu tempat podcast paling bersejarah yang pernah kita selenggarakan. Dan teman-teman juga jadi belajar lagi dan moga-moga nanti Tour de Linggarjati bisa jadi salah satu ikon utama bersepeda di Indonesia Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Yang masjid kelilingnya itu bagus banget buat foto. Ya. Karena rem sepeda yang kuliner juga ada tempat fotonya gitu. Ampun.